Allahumma inni as'aluka salamatan fid. Pertama ya kan? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya diberikan oleh Allah keselamatan dalam agama. Yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beragama ini dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjadi benalu dalam agama tersebut. Ya, dibersihkan dari akidah yang yang sayyi'ah, dari segala pemahaman-pemahaman yang buruk dan yang lain. Kemudian selanjutnya kedua, esainya dikit dulu kadang-kadang kan wa'afiatan fil jasad. Berikan kepada kami apa? Afiat, kesehatan dalam jasad kami. Ya, bukan hanya sekedar sehat tapi afiat itu adalah kesehatan yang dapat kita manfaatkan kesehatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Dan percuma sehat unggulnya seperti itu. Wa'afiatan fil jasad, kemudian waziyadatan fil ilmi. Berikan kami, sesungguhnya kamu mohon kepadamu tambahan ilmu. Ini jadi luar biasa. Makanya setiap kaum mukminin itu ya nanti dikatakan, apalagi berkaitan dengan buku manajemen waktu ya, tidak boleh berselang satu waktu dalam diri kaum mukminin itu kecuali harus ada ilmu yang didapati dengan cara apapun, meskipun dengan cara ngawulang gitu kan, seperti itu. Bahkan nanti kita akan bahas. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan tafakkarus sa'atan, merenung sejenak ya, itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam. Suka merenung? Kayak beda deh ngarenung jeung ngalamun, kada beda deh ya tong disaruakeun. Merenung jeung ngalamun beda deh ya kan? Begitu. Merenung akhir bulan. Itu mah merenungi gitu mah ya, begitu. Oke. Selanjutnya, oleh karena itu kaum mukmin itu bagaimana berusaha, apalagi sekarang kan media manfaatkan ya kan? Tidak berselang satu hari kecuali kita mendapatkan tambahan ilmu. Kemudian wa barokatan rizki. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bekerja, berusaha dan yang lainnya agar Allah berikan kepada kita apa? Rizki yang berkah. Meskipun besar, meskipun banyak, yang penting berkah. Daripada seeutik tapi begitu ya. Insyaallah gitu urang. Siga infak kan penting mah. Banyak, sok sanajan ikhlas gitu. Ya kan? Daripada nu saeutik tapi teu ikhlas, ya kan? Mending keneh loba ikhlas. Osok tara eta ukur bedana teh gitu ya, begitu. Nah, kita lanjutkan. Barokatan fi rizqi, kemudian apa lagi? Wa barokatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kepadaku kesempatan gitu kan? Bertobat sebelum menjelang kematian, agar ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih ya kan, kita tidak malu di hadapan Allah dengan membawa ya dosa-dosa, mudah-mudahan bersih. Wa taubatan qoblal maut, kemudian wa rahmatan, kita memberikan kasih sayangmu ketika kematian itu datang. Saat-saat sakaratul maut itu kan saat-saat yang sangat luar biasa. Nanti kalau kita baca di di kitab Syarhus Sudur sama kitab At-Tadhkirah mah, ketika orang sedang sakaratul maut itu kan, namanya juga sakarat itu apa ya? Sakarat, bener, sakarat, betul. Jadi sakarat itu mabuk artinya kan, mabuk kan. Jadi orang ketika sakaratul maut itu dalam keadaan ya mabuk, maksudnya tidak sadarkan diri. Makanya nanti di kitab itu terangkan di hadis Rasulullah SAW, semua yang gaib-gaib itu ditampakkan. Ya. Orang-orang yang dia hadir di sekelilingnya tidak melihat. Sementara orang yang sedang sakaratul maut itu ya ditampakkan ya kayak. Bahkan nanti iblis itu menjelma seperti orang tuanya. Kemudian iblis itu menjelma seperti ayahnya. Kemudian iblis itu mengatakan, wahai anakku, tataplah aku. Aku ini ayahmu. Disebutkan jasa-jasanya agar orang itu yakin terhadapnya. Kemudian orang itu mengatakan, masuklah kepada agama Nasrani. Nah, setelah itu datang lagi iblis menjelma ibunya, sama seperti itu. Wahai anakku, tatap aku ibumu. Ya kan? Ya, aku yang terus disebutkan jasa-jasanya, aku telah mengandungmu, pokoknya semuanya agar meyakinkan orang tersebut. Ya, ikutilah aku, masuklah agama Yahudi. Nah, karena penting mentalkinkan saat-saat orang sedang sakaratul maut itu. Ya kan? Talkinkan orang tengah, konsentrasinya ke sana. La ilaha illallah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita orang tua atau bukan orang tua, orang sakaratul maut itu mengikuti la ilaha illallah. Coba ulang lagi 1 kali. Dah 3 kali sudah biarkan. Utang minang-minang teh.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu teh. Oh, naon? Gubrak kabur mah. Jadi mau teh nyebut naon kan bahaya tantong. Dia kan seperti itu. Nanti biar kita ikannya dan hindarkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Awas ya, jika gampang ya sakaratul maut teh. Sakaratul maut, orang mengucapkan sakaratul maut saat-saat seperti itu tidak gampang mengucapkan kalimat thayyibah teh. Makanya jaminannya kayak kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pastikan orang tersebut pasti masuk surga. Iya, mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut itu tidak gampang. Tergantung kebiasaannya. Contoh yang udah deket. Kita kalau kaget apa yang kita ucapkan? Tuh, istighfar. Ayo nama datu kaget. Nah, begitu. Tah lamun keur kaget masalah nama. Ya kan? Kan kadang-kadang tak terkontrol. Tapi insyaallah ai majlis talim ya kan? Jamaah Al-Fatih insyaallah gitu kan? Begitu terkejut langsung merenya naon? Gitu, awas tah. Tah eta teh gambaran pendeknya komo ke sakaratul maut. Makanya penting dia. Dan kudu tergantung kebiasaan. Ada biasa tahan zikir mah susah tuh. Ya kan? La ilaha illallah dikitu-kitu teh dibisi-bisi teh hese. Pas ngaliwat ngadenge lagu udah biasa sok ngadenge lagu itu mengikuti lagu kadang-kadang. Di penjara aja gubrak. Matak aja. Da kumaha kebiasaan lagunya. Matak urang mah biasa. Nya iku urang la ilaha illallah naon teu. Ya kan? Komo mending eta di penjara-penjara kitu ya kan? Eta kumaha laguna teh kan? Coko tikir ngome dawet, gubrak langsung kan begitu erek kumaha eta ya. Matak punten. Ya, tergantung kebiasaan. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa. Tadi teh ya, warahmatan indal maut. Ya punya tamatak di ayeuna mah areureun. Tong ya. Kemudian apa lagi? Wa magfiratan ba'dal maut. Tidak ada yang kita pinta ya setelah kematian kita itu kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengukurkan manusia itu gitu kan. Punten, loba pi surga, loba pi neraka. Ya, jujur apa? Pi surga mah pan kurang-kurang namanya. Sabulan sakali kayak pakum heula. Teuing pakum cleaner bersih. Pan pengajian pakum mah ulah, gitu kan? Ustaz teh suudon karatana di ngundang deui teh. Bisa jadi memang teu kapake, ya kan? Gitu ya. Atau nabi tadi teh ya kan, mata kalau mulai deh cenanya ini musibah, wallahu akhirnya kan, aduh mudah-mudahan istiqomah ya kan, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir, gitu bab maut majikan laremu gitu, sampai akhir ayat tuh begitu kan, begitu, ya kita menceritakan tentang maut, itu sadayana yakin bakal maraut, ini semua yakin kan, di mana saja bisa terjadi. Ini kapan saja bisa. Kumaha mun beres di dia. Allahu Akbar tinggali. Camplak-camplakna jamaah Al-Fatih tinggali. Ustad heula cenah masyaallah Agusti doa suci. Tapi biasanya ustad di DKM dibela biasanya mah ulah waka bisa urut ceramah tah gitu biasanya mah gitu. Luar biasa tapi kita pernah tahu apalagi Pak tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman mah orang banyak meninggal di usia yang relatif masih muda dengan penyakit yang nanti disebutkan dalam hadis mah mautan disebutna teh ya. Mautan itu penyakit kematian yang kalau bahasa kita mah maaf yang mengherankan pada dahsyat seperti iya dia. Kan kalau maaf ya kadang ngaranna maut mah kan orang teu apa ya. Tua muda kan bisa terjadi ya, bisa saja kan? Bisa jadi orang tua duluan yang muda belakangan atau sebaliknya kan? Yang muda belakangan, yang tua-tua seperti hareula kan. Sebenarnya masalah kematian masa kan kita tidak pernah tahu ya Bu ya. Ya, gitu kan. Kita tidak pernah tahu. Kan cuman beda bahasa saja. Kalau orang yang meninggalnya anak muda coba ya. Aduh, mending ngorak aja bang ngorak kene gitu kan. Asa manglebarkeun gitu. Budak ngorang. Tapi lamun geus sekolah kan beda. Jawabannya teh asli itu. Saya punya jamaah 19 tahun. Anak SMA 19 tahun meninggal penyakitnya diabetes. Kita semua yang dengar innalillahi padahal ngorak kene. Jaba geuli, coba parawan kene gitu kan. Dapat itu asal lebar budak orang. 2 hari tidinya aya tabu haji geus kolot maot. Iya teh aya naon di masjid rame-rame aya bendera konek wah aya nu ngantunkeun. Taros ya jamaah teh aya naon bae eta aya nu ngantunkeun.
Sahan ngantukeun Bu Haji innalillahi. Kunaon Bu Haji? Biasa cenah geus kolot. Tuh jadi bisa teh gitu. Jadi mun budak urang mah lepar juga telepon bawa teh. Kolot mah cigana tos waktosna cigana teh gitu. Ya kan awas tapi sebenarnya namanya tanda akhir zaman mah awas ulah gitu kan. Luar biasa. Tuh bajarkeun teh gitu. Terus beda ya. Wah, apa tidak ada yang kita nantikan ya setelah kematian kita melainkan Allah berikan apa? Ampunan kepada kita. Dan kalau mau mengukur surga dengan amal kita, mal kaukur. Ya kan? Sangat luar biasa. Oleh karena itu mohon kepada Allah ampunannya sebagai bentuk apa tadi? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratan ba'dal maut. Terus ya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut sudah tadi kan ya? Berikan kami kemudahan. Dientengkan dalam sakaratul maut tadi. Ayatnya teh asap sok dibacanya kurang teh nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, gitu kan? Wan nasyitati nashta. Itu kan menggambarkan bagaimana prosesi saat apa? Tuh, ya kan malaikat mencabut nyawa. Malaikat mencabut nyawa orang-orang beriman itu begitu lembut, begitu penuh dengan kasih sayang. Masya Allah. Bu, Pak, ruh ini, ya kan? Ketika keluar dari jasad itu enggan untuk keluar karena seolah-olah menurut itu membutuhkan apa? Media, membutuhkan apa? Media. Maka pernah dengar tidak hadis bahwa orang yang syahid di jalan Allah ketika meninggal ruhnya di mana ditempatkan? Jarempek ya betul apa artinya? Padahal itu apa? Sin sombong. Ya kan itu apa? Sin sombong gitu kan? Ditempatkan di mana? Di temboloknya apa? Burung-burung nanti di surga. Tadi ada media seperti itu. Di surga ya, bukan balik ke dunia, bukan. Jangan seperti diyakini oleh orang-orang yang dahulu yang penuh dengan tahayul dan yang lain, bahkan orang mati itu katanya ruhnya itu ya gentayangan kemudian mencari media masuk ke binatang-binatang yang lain, asup karena kupu-kupu, tah eta mah ngabejaan cenah. Amun eta teh bakal aya tamu. Tuh, baheula masuk ayanya. Maka lamun aya kupu-kupu teh cenah geuning tamu. Ya kan? Pas kupu-kupuna teh alus keneh, wah cenah pasti nu ngora keneh. Nya, datangna teh ngora datang mawa koper si goreng eta sales. Ya kan? Ya. Tapi lamun ramijud ayeuna teh wah aki-aki nu datang teh. Ya kan? Teu eta mah khurafat, tidak boleh kita. Ya, seperti itu. Cuma wihandaikan tadi ya kan? Wan nazi'ati gharqa. Itu ketika prosesi, Pak. Mau ya kalau dicabut nyawa teh dari atas dulu, dari bawah dulu. Dari bawah ya. Jadi dari kaki dulu. Jadi posisi kalau digambarkan posisi malaikat itu di kepala, di kaki. Di kepala ya? Di kepala atau di kaki? Hah? Teuing cenah da can pernah cenah anya sane pan aya ke dalilna. Kita tuh tahu teh dalil-dalil kan? Nya. Idza ulah kita atuh can karena haroyong gitu kan. Idza kubidur ruh, apabila ruh diambil dicabut, yatba'ul basor diikuti oleh mata. Sok ayo ngantunkeun. Matanya kemana? Ke atas. Berarti posisinya dari mata. Taraen ka gigir. Gigir. Moal aya dicabut nanti gigir teu. Tilu sadaya tuh. Seperti itu kan? Wan nazi'ati gharqa wan nasir. Kejama ke orang yang beriman mah lembut, malaikatnya penuh dengan kasih sayang. Gitu. Kalau orang kafir mah sabalikna kan? Ya kan? Ya, masyaallah. Mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya teu ngabarubahkeun batu. Kan kadang-kadang dalam sakaratul maut ya kita seringlah menyaksikannya kan. Ada orang yang diberikan ketenangan saat meninggalnya, ada yang sabulingna. Panas. Aya nu wah amek-amekan we dan yang lain. Kita mudah-mudahan ya kan diberikan kemudahan. Pandoanan namanya naon? Eta poho ya kan? Hawin alaina fi sakaratil. Terus kadituna wa najata minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Terakhir wal afwa indal hisab. Berikan kami maaf dalam hisab. Senantiasa hendaklah kita baca karena memang doa ini menyakup ya segala memang yang dibutuhkan oleh kita. Saya pernah coba ya mencari ini doa ini riwayat dari siapa, ternyata sampai sekarang walau alam saya belum menemukan riwayat siapa, tapi yang pasti doa itu meskipun itu dikarang oleh para ulama, tapi doa itu bisa kita amalkan karena memang luar biasa.